Dengan teganya si pelaku ini memutilasi selingkuhannya sampai menjadi 11 bagian. Dan itu bagian-bagian yang dia sudah mutilasi itu dibuang di beberapa wilayah. Jadi kisah ini terjadi di Vietnam ya. Ini adalah seorang dokter umum yang bernama Danson. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama ya. Nah setelah itu sebenarnya si Danson ini dengan pelaku, kita sebut saja inisialnya BN ya. Jadi si BN ini adalah seorang perempuan dan mereka ini berkenalan ketika si korbannya ini membawa keluarganya untuk berobat di rumah sakit yang kebetulan rumah sakit tersebut adalah Danson sebagai dokternya pada waktu itu yang menangani keluarga si korbannya si BN ya. Akhirnya dari sana mereka berkenalan. Nah sebenarnya si pelaku dengan korban ini masing-masing sudah berumah tangga. Si dokternya ini sudah punya istri, si korbannya juga sudah mempunyai seorang suami, gitu ya. Tapi bagaimana kelanjutannya suami atau istrinya itu tidak diberitahu oleh pihak kepolisian ya. Jadi identitas mereka tetap dirahasiakan. Nah, kemudian ketika mereka menjalin asmara gitu ya. Jadi di akhir tahun 2022 mereka mulai menjalin asmara nih. Jadi kurang lebih mereka menjalin asmara itu sekitar 1 tahun lebih ya. Nah, ketika mereka sedang menjalin asmara tersebut, memang berapa kali mereka itu sering, pergi ya ke kayak ke hotel gitu ya untuk check-in sebagai, pasangan yang menjalin asmara tapi berselingkuh gitu ya. Nah kemudian di tahun 2023 tepatnya di bulan Maret, tiba-tiba si PN ini, si korbannya ya, si perempuan ini, dia memberitahu kepada si Yanson. Dia bilang bahwa kalau dia itu hamil dan kamu harus bertanggung jawab, kata si korbannya ini. Dan bahkan korbannya ini mengatakan kepada dokter ini bahwa kalau kamu tidak bertanggung jawab, aku akan memberitahukan perbuatan kamu sama keluarga kamu, sama rekan kerja kamu. Pokoknya di tempat kerja kamu saya akan beritahu bahwa kamu berselingkuh dengan saya. Ini kata si korbannya ya. Tapi pada saat itu si Danson ini tidak menyangga atau tidak ribut gitu ya dengan si korbannya. Tapi dia juga tidak memberikan keputusan yang pasti gitu. Misalnya dia berkata kepada korbannya, iya aku akan tanggung jawab, dia juga tidak berkata seperti itu ya. Jadi dia hanya memikirkan kata-kata si selingkuhannya ini atau si BN. Nah, 1 bulan setelah BN berkatakan untuk si dokternya ini bertanggung jawab, nah tiba-tiba di bulan April, si Dansong ini mengajak korbannya untuk datang ke tempat dia praktek, yaitu rumah sakit tersebut ya. Dan dia mengatakan bahwa kamu datang aja deh, nanti kita bicarakan nih tentang kehamilan kamu. Dia beralasan seperti itu ya. Nah, sebelum si korban ini datang, si Dansong ini udah bilang nih ke rekan kerjanya di sesama rumah sakit tersebut ya. Dia bilang, aku akan ketemu dengan orang, jadi kamu tolong jangan ganggu dia gitu. Jadi dia mau sendiri aja dengan tamunya nanti gitu ya. Jadi akhirnya sepanjang hari itu tidak ada temannya yang rekan kerjanya maksudnya ya, untuk masuk mengganggu di ruang praktek si Danson ini. Akhirnya di jam 1 siang datang ya si korbannya si BN ini.